Oke, untuk pembelajaran machine learning, perbandingan antara supervised, unsupervised, dan reinforced learning. Mungkin kita sambil review sedikit juga. Jadi di sebelumnya itu kita sudah pernah membahas atau mungkin juga sudah ini ya, sudah saya pernah sampaikan perbedaan yang mendasar antara supervised dan unsupervised itu terletak pada data yang berlabel, jadi data outputnya. Jadi kalau supervised itu outputnya itu kalau supervised, ini kalau kita review yang kemarin, nah, data data label outputnya itu tidak berlabel kalau supervised. Kalau unsupervised itu perbedaannya adalah data outputnya adalah tidak berlabel, ya. Jadi kita nggak tahu apa yang mau ditentukan outputnya di akhir itu kita nggak tahu. Sedangkan supervised kita tahu apa yang mau kita tentukan di akhir itu seperti apa dan jenisnya itu apa, kira-kira seperti itu. Ya, jadi supervised machine learning kita punya data yang berlabel. Kalau unsupervised itu kita tidak punya data yang berlabel, jadi tidak ada petunjuk apapun. Nah, beda halnya dengan reinforced learning. Nah, reinforced learning ini sebenarnya adalah machine learning yang bersifat interaksi. Jadi dia ada interaksi, ada feedback semacamnya. Makanya di sini digambarkannya seperti ini ya. Kalau supervised machine learning itu peruntukannya memang untuk data-data yang sifatnya itu adalah prediksi. Ya, supervised machine learning ini untuk yang sifatnya prediksi. Kalau unsupervised itu adalah penggunaannya itu dilakukan untuk sesuatu yang sifatnya pengelompokan atau identifikasi. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, kalau reinforced learning itu algoritma di mana dia nanti akan ada feedback dari setiap algoritma yang dia buat. Arahnya itu biasanya untuk pembuatan game biasanya. Makanya game itu kebanyakan menggunakan algoritma reinforced learning biasanya. Nah, problem yang dipecahkan atau masalah yang dipecahkan itu juga beda-beda. Ya, tadi juga udah saya bahas sedikit. Kalau supervised machine learning itu memang dia outputnya itu masalah yang mau kita atasi itu adalah terkait masalah prediksi. Ya, kalau supervised itu terkait prediksi. Nah, kalau unsupervised itu masalah yang mau kita cari atau solusi yang mau kita cari itu adalah pengelompokan atau grouping atau clustering. Nah, makanya di sini algoritmanya supervised learning. 2 minggu yang lalu kita sudah bahas supervised learning itu dibagi jadi dua, ada yang disebut dengan regression, ada yang disebut dengan classification. Sedangkan unsupervised learning itu jenisnya sebenarnya ada 3 ya, tapi yang saya tampilkan di gambar ini ada 2, ada association atau asosiasi, dan yang kedua ada clustering. Ada satu lagi ada distribution apa ya, saya lupa distribution apa gitu, tapi nanti bisa kita lihat lagi. Nah, yang paling umum digunakan adalah yang clustering. Penggunaannya seperti apa nanti kita lihat. Sedangkan reinforced learning itu biasanya digunakan pemecahan untuk masalah terkait penggunaan game. Jadi di sini misalnya inputnya kita belum tahu, tapi kita sudah punya masalah bahwa nanti input yang dimasukkan itu harus menempuh jalan seperti ini sehingga nanti harus keluar di titik mana. Nah, itu namanya reinforced learning. Jadi ada pengarahnya, ada pengarah atau ada agent yang mengarahkannya kira-kira seperti itu. Itu untuk problem formulasi masalahnya. Nah, tipe data yang dipakainya ya. Sorry. Tipe data yang dipakai, nah tadi saya juga sudah sampaikan kalau supervised learning itu terkait data-data yang sudah berlabel. Jadi kalau kita punya data banyak sekali, kemudian mau kita masukkan ke algoritma machine learning, kita ingin memprediksi apakah, nah ini kalau ini ada gambar, ini sebenarnya sama ya, ada cat sama dog, ada cat sama dog. Nah tapi gambar ini tuh sudah dilabel sama dia itu sebagai cat. Jadi
nanti dari sekian banyak gambar, dia bisa mengklasifikasikan. Nah, ini salah satu jenisnya adalah jenis klasifikasi, bahwa gambar ini disebut dengan cat dan gambar ini disebut dengan dog. Nah, beda halnya dengan unlabel, namanya juga unlabel. Jadi di sini cuma ada gambar, gambar, dan gambar. Anggaplah ini gambar A, ini gambar B, ini gambar A lagi. Nah, jadi dia dengan sekumpulan gambar yang ada, itu contohnya ya, kalau contohnya itu kalau dalam dunia nyata misalnya adalah pengelompokan mana yang masuk dalam gambar hewan, mana yang masuk dalam gambar kendaraan, mana yang masuk dalam gambar rumah misalnya, atau lainnya. Nah, jadi kita hanya punya bendanya saja, tapi kita nggak tahu itu benda apa namanya. Cuman benda terlihat real saja seperti itu. Nah, ini mau kita apain? Mau kita kelompokkan. Satu contoh tadi dengan menggunakan clustering. Jadi kita mengcluster atau mengelompokkan data-data yang sudah ada. Jadi berdasarkan identifikasi algoritmanya, oh misalnya kalau ini berarti yang warnanya ungu. Warna ungu berarti masuk dalam eh, klaster yang ini gitu. Kemudian kalau misalnya dia eh di klaster yang ini ya, sorry bentar. Nah, klaster yang ini kalau misalnya inputnya apa nih? Hewan warna ungu berarti dia masukin dalam kelompok yang ini. Hampir mirip sebenarnya dengan klasifikasi, cuman kalau klasifikasi itu klasifikasi dalam supervised learning itu dia apa ya bahasanya saklek atau dia strict. Jadi ada labelnya cat ya cat. Kalau misalnya ada gambar yang lain yang serupa sama-sama kucing, mungkin bisa jadi labelnya bukan cat. Jadi dia hanya berdasarkan label. Nah, kalau unsupervised, karena dia nggak ada labelnya, kalau ada hewan yang menyerupai seperti ini bentuknya ya, bisa jadi dia akan mengelompokkan menjadi kategori yang ini juga. Atau misalnya nih pembedanya dari kuping misalnya ya. Kalau yang kupingnya panjang berarti ini, kalau yang kupingnya pendek berarti masuk ke kategori ini. Berarti nanti akan diklasifikasi dari semua gambar yang ada. Oh, kalau gambarnya seperti ini, kalau kupingnya panjang masuk ke sini, kalau kupingnya pendek dia masuk ke sini. Jadi mengidentifikasi berdasarkan kondisi bendanya saja. Jadi nggak ada label tertulis. Kalau supervise itu kan ada label tertulis jenis hewan. Atau kemarin kita belajar apa tuh level sinyal. Nah, itu yang disebut dengan supervise. Kalau unsupervised itu nggak ada datanya. Nah, beda halnya dengan reinforced learning. Nah, reinforced learning ini nggak ada inputnya nggak jelas. Outputnya juga kita bisa tentukan sendiri. Jadi inputnya, ini di sini dibilangnya adalah no predefined data. Jadi tidak ada data yang diinput, juga tidak ada data yang saklek harus seperti A, seperti B, seperti C, nggak ada. Jadi bagaimana kita mendesain satu sistem, nah ini dibilangnya satu sistem, jadi di mana dia akan saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Nah, jadi titik utama di reinforced learning itu adalah ada yang disebut dengan agent. Agent atau dia yang memberi keputusan. Kira-kira dari kondisi yang diinputkan, apapun yang diinputkan ya kan bentuknya bisa macam-macam inputnya. Itu dia akan membaca apakah dari agent ini apakah nanti bentuknya seperti apa, apakah bentuknya reward atau bentuknya state. State itu perintah ya. Jadi perintahnya seperti apa, nanti baru dilaksanakan di environment-nya, kemudian nanti balik lagi ke sini. Nanti dari sini akan memberi feedback lagi, apakah bentuknya reward atau perintah lagi. Jadi mirip kayak membuat game misalnya gitu. Jadi kalau misalnya di game itu misalnya game memilih pintu gitu ya, ada pintu A, pintu B, pintu C. Kalau kita milih pintu A, maka nanti akan seperti ini. Kalau kita masuk pintu B, kita akan begini. Kalau masuk ke pintu C, kita akan game over misalnya. Jadi ada ada state dan ada reward dari setiap pilihan yang kita pilih. Ya, pokoknya kalau yang kebayang game, ya modelnya seperti itu ya, gitu. Kemudian gitu tadi perbedaan dari sisi datanya. Kemudian dari sisi
pelatihan datanya, nah kalau supervised learning, pelatihan datanya itu biasanya ada pengarahnya, atau ada petunjuk dari luar ya. Makanya kita kenal ada yang disebut dengan fitur-fitur tadi, dataset, fitur, dan juga label. Label itulah yang jadi pengarah dari luarnya itu. Kalau unsupervised itu nggak ada pengarahnya, jadi ibaratnya kalau di sini, ibaratnya kalau teman-teman main tenis, supervised learning tuh ada yang ngajarinnya. Nah, itu supervised learning. Kalau unsupervised learning, teman-teman belajar tenis, belajar sendiri. Jadi nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang mengarahkan, kira-kira gitu. Nggak ada yang memberi petunjuk. Nah, kalau reinforced learning, lebih-lebih lagi sudah tidak ada petunjuk, dia juga bingung. Sebenarnya aku nih mau ngapain? Mau main tenis, mau main bola sepak, mau mau main volley atau mau main apa? Tergantung dari apa yang dipilih di awal biasanya. Makanya ada decision di awal apa yang harus kita lakukan. Biasanya kan kalau game gitu ya, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, ini tujuannya. Nah, tadi saya sudah bahas juga, supervised learning itu memang peruntukannya untuk forecast atau memprediksi. Karena dia sudah ada label, jadi dia bisa memprediksi. Kayak harga saham kita bisa memprediksi itu untuk yang sifatnya regresi. Jadi sudah jelas kan apa sih yang diprediksi? Oh, harga sahamnya yang diprediksinya atau tingkat kenaikan sahamnya yang bisa diprediksinya. Atau kalau di dunia telekomunikasi itu level sinyalnya yang diprediksinya dan lain-lainnya seperti itu. Jadi output utamanya penggunaannya kalau supervised learning adalah untuk prediksi. Kalau unsupervised learning, penggunaannya adalah untuk mengetahui atau untuk mengelompokkan sesuatu. Tadi saya sudah sampaikan mengelompokkan sesuatu atau mengetahui pola dari si sesuatu itu tersebut. Jadi kita misalnya gambar gambar nih kita kirim random gambar semua binatang. Dari binatang gajah, kucing, anjing. Nah, nanti kita akan mendiscover atau menentukan kriteria A, B, C, D. Oh, kalau gambar yang ada hidungnya panjang itu berarti masuk dalam kategori gambar gajah seperti itu. Jadi kita mengelompokkan berdasarkan atau eh, mengelompokkan berdasarkan pola-pola yang ada di gambar tersebut. Yang paling gampang itu ya gambar. Kemudian ada reinforced learning. Nah, kalau reinforced learning dia mempelajari yaitu tadi mempelajari rentetan perintah dari setiap pilihan yang dia pilih tadi, kira-kira gitu. Nah, ini pendekatannya. Nah, itu tadi supervise yang paling kata kunci utamanya adalah kita tahu outputnya. Kita mau ngapain sih? Apa yang diprediksi sih? Karena tadi data outputnya atau datanya itu bentuknya sudah label. Beda halnya dengan unsupervised. Kalau unsupervised itu biasanya kita bisa tahu output tapi kita nggak tahu bentuk label outputnya bentuknya gimana gitu. Itu kita sendiri yang menentukan. Biasanya gitu. Nah kalau feedbacknya karena di supervised machine learning kita sudah tahu bentuk outputnya seperti apa, kita akan memberi feedback ke inputnya, apakah sudah sesuai dengan label atau yang diharapkan atau belum. Nah, kalau unsupervised nggak di feedback, ya pokoknya hasilnya begitu aja. Jadi dia tidak akan eh, apa memberi feedback pada inputnya bahwa ini cocok nggak sama gambar yang lo mau ibaratnya gitu. Dia nggak memberi feedback itu. Tapi kalau supervised dia harus memberi feedback itu. Kemudian ada yang kalau di reinforcement learning itu namanya reward system. Makanya kalau di game itu ada sistem point ya. Kalau di game itu ada sistem point itu masuk dalam kategori reward system. Misalnya ternyata kita berhasil melewati state yang ditentukan sama si algoritma ini. State-nya lewat A, lewat B, lewat C. Berarti dia akan memberi reward berupa poin. Jadi mirip memang bentuknya seperti bentuk game. Emang peruntukannya memang bentuk untuk game. Nah, ini adalah algoritma yang secara umum digunakan pada supervised learning, unsupervised, dan reinforced learning. Nah, khusus untuk teman-teman, pendalamannya memang saya khususkan hanya di supervised learning. Kalau unsupervised dan reinforced learning hanya sekedar ilmu saja, sekedar pengetahuan, memang bentuknya itu
peruntukannya itu untuk seperti itu. Kalau supervised untuk prediksi, unsupervised untuk pengelompokan atau clustering, sedangkan reinforced learning biasanya penguntukannya untuk games, kira-kira gitu. Jadi sekedar pengetahuan saja untuk teman-teman. Tapi pendalamannya, ilmunya itu lebih banyak nanti teman-teman mengeksplor di supervised learning. Makanya kan untuk tugas UTS-nya itu membahas algoritma yang supervised learning, baik dari sisi yang regresi maupun yang eh, klasifikasi. Nah, ini aplikasi atau implementasi dari algoritma tadi. Kalau supervised machine learning tadi untuk untuk prediksi, makanya kita bisa memprediksi, misalnya memprediksi nilai saham, tingkat penjualan, memprediksi resiko penjualan dan lain-lain. Kalau unsupervised biasanya anomaly detection. Kita bisa mendeteksi keanehan pada sistem, misalnya sistem jaringan komputer atau sistem jaringan lainnya. Kalau reinforced learning biasanya peruntukannya yang paling sering dipakai itu gaming. Yang terbaru sekarang adalah teknologinya dipakai untuk self-driving car. Jadi eh, mobil-mobil yang dengan teknologi canggih bisa nyetir sendiri itu menggunakan reinforced learning. Tapi tentunya dia punya state-state di mana dia akan memberikan apa ya, semacam kalau game tuh ada apakah ini belok kiri, apakah ini belok kanan, nah semacam itu. Jadi dia akan ada state-state untuk memberi keputusan apa yang harus dia lakukan dalam berkendara. Jadi poin utamanya di situ. Ya, jadi poin utamanya supervised learning itu prediksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan regresi maupun klasifikasi. Kalau unsupervised itu biasanya mengklasterkan atau mengkelompokkan. Kalau reinforced learning itu biasanya adalah kata kuncinya di sini adalah state and reward kalau saya ya. Jadi ada state, ada perintah, harus belok kiri, harus belok kanan, semacam itu. Harus masuk ke dalam, harus keluar, harus ke mana, dia akan memberi keputusan-keputusan lainnya. Setiap keputusan itu akan menghasilkan yang disebut dengan reward. Apapun pilihannya itu akan tetap ada rewardnya. Jadi akan ada apa yang lu pilih, berarti kalau bahasa kita apa yang lu pilih itu akan menghasilkan hasil yang berbeda, kira-kira gitu. Tapi kalau di sini bahasanya adalah reward. Dan yang menentukan reward tersebut itu feedbacknya adalah dari agent tadi, gitu ya. Itu secara umum untuk perbedaan antara supervised learning, unsupervised, dan reinforced learning. Nah, saya mau ngasih contoh terkait ini ya. Sebentar. Oke, sebelum saya kasih contoh, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau kira-kira penjelasan saya bisa dipahami nggak? Bu izin bertanya boleh Bu? Boleh silakan. Kalau misalkan dalam kayak chat GPT, DeepSeek kayak gitu berarti termasuk juga bro Masuk kemana? learning. Ya mesin mesin learning gitu Bu. Ya, dia masuk Sebelumnya dalam. dilatih dulu gitu. Ya, dia dilatih dulu benar. Jadi kalau ChatGPT, DeepSeek dan sekarang yang teman-teman apa temukan apa bersama sekarang ini bareng sama teman-teman nih, ini betul. Jadi dia sistemnya dilatih dulu. Jadi makanya kan kalau yang teman-teman baca beritanya, mereka butuh yang namanya semacam server atau cloud untuk menampung informasi. Jadi mereka punya informasi dulu, data basic, data awalnya, data basicnya seperti apa. Kemudian data basic itu dia latih di algoritmanya. Terus dilatih di algoritmanya sehingga kalau kita nanya, dia akan memberikan jawaban sesuai dengan info yang dia punya. Nah, makanya kalau teman-teman lihat ChatGPT awal pertama kali muncul atau rilis sama yang sekarang, teman-teman bisa bandingin nggak yang dulu sama sekarang kira-kira jawabannya lebih bagus dulu apa bagus sekarang? Bagus sekarang Bu. Bagus sekarang. Karena kenapa lebih bagus sekarang? Karena ChatGPT sendiri kan terus dilatih. Dilatihnya dengan bagaimana? Dengan kita nanya. Kan kita suka nanya, misalnya pertanyaan misalnya siapa presiden Indonesia sekarang?
mungkin awal-awal jawabannya masih Jokowi. Terus kita suka mengklarifikasi, oh bukan, sekarang tuh presidennya adalah Prabowo. Nah, setiap jawaban yang kita berikan atau kita tanya, atau pertanyaan yang kita bertanya, itu akan membuka akses dia untuk mendapatkan data baru. Makanya, eh, sistem machine learning ini, di data data trainingnya itu memang butuh cloud yang besar. Makanya ke kelebihannya DeepSeek memang dia cloud-nya nggak perlu sebesar kayak apa tuh ChatGPT. ChatGPT kan cloud-nya cukup lumayan besar ya, karena dia dari IBM memang ininya besar. Kalau DeepSeek itu nggak sebesar dari ChatGPT, tapi secara keahlian ternyata DeepSeek jauh lebih mahir daripada ChatGPT ya karena dia sudah punya informasi yang jauh lebih banyak juga dibandingkan dengan ChatGPT, kira-kira gitu. Nah, terkait ChatGPT nih ya, ChatGPT yang gitu-gitu. Nah, mereka juga pakai machine learning, tapi machine learningnya masuk dalam pengembangan namanya RAG. RAG machine learning. Nah, ini. Jadi ada machine learning, nama kan ini secara umum dibagi tiga ya, ada supervised, ada unsupervised, ada reinforced learning. Nanti di dalamnya itu ada pengembangan lagi di dalamnya. Nah, salah satunya adalah yang disebut dengan RAG. RAG ini atau Retrieval Augmentation Generation adalah machine learning yang dia framework machine learning yang mengkombinasikan informasi-informasi sistem tradisional dengan menggunakan eh, large language model. Jadi setiap kali kita nanya itu nanti dia simpan, nanti dia olah lagi dan dia menggabungkan beberapa algoritma dari yang tradisional yang machine learning ini, kira-kira gitu. Jadi yang teman-teman lakukan sekarang nih ChatGPT, apalagi ya, banyak sebenarnya ya gambar-gambar seperti itu masuk dalam kategori machine learning gitu, gitu kira-kira. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan atau mau cerita? Kira-kira dari Farezi ada yang mau diinikan lagi nggak? Bu, bu, mengerti bu. Oke ya. Dapat jawabannya. Oke, kalau belum ada yang mau bertanya lagi, nanti kalau ada yang mau diskusi, cerita atau apapun, nanti silahkan diinterrupt saja. Tapi secara sejauh apa sampai sejauh ini kira-kira bisa paham bedanya supervised, unsupervised, dan reinforced learning nggak teman-teman? Kira-kira kalau Tito paham nggak atau bedanya unsupervised sama supervised sama reinforced learning? Poin utamanya di mana toh? Siap Bu, paham Bu. Ya, apa bedanya? Kalau supervise lebih ke sudah tahu tujuannya. Hmm. Kalau Kalau unsupervised itu eh, kayak pengelompokan cari tujuannya mau kemana gitu Bu. oke. Kalau reinforced learning biasanya gimana? Keputusan acak Bu, tapi ada rewardnya. Oke, ya secara gambaran ya seperti itu ya. Penggunaannya kalau supervise biasanya untuk apa, Tok? Saham Bu, prediksi saham. Oke, contohnya prediksi sahamnya atau prediksi. Poin utamanya adalah prediksi. Kalau unsupervised tadi adalah poin utamanya adalah pengelompokan atau clustering. Ya, kalau apa tadi reinforced learning, konsep utamanya adalah gaming, kira-kira gitu ya. Seperti itu. Tadi tapi benar disampaikan Tito ya, tadi ada konsep acak di reinforced learning. Jadi itu ya. Sebenarnya ini secara ini teman-teman bisa belajar sendiri sih ya. Cuman saya lebih ke pemahaman konsepnya saja. Oke. Nah, ini saya sedikit saja review terkait algoritma si unsupervised dan eh, apa tuh reinforced learning ya. Oke, saya cerita dulu yang reinforced learning. Nah, jadi di reinforced learning ini memang konsep utamanya itu adalah ada agen atau agent yang tadi saya cerita. Agent ini yang bisa melakukan sesuatu berdasarkan kebijakannya, sehingga reinforced learning ini akan sering dipakai untuk melatih untuk pembuatan game atau robot tadi. Jadi
ada banyak state-state yang tadi kalau Tito bilangnya ada state-state yang bersifat random, state A, state B, state C. Jadi kalau kita melangkah ke kiri nanti state-nya gimana, kalau kita melangkah ke kanan state-nya gimana, kalau melangkah ke depan state-nya gimana. Setiap state yang kita berikan ke agent itu akan memberikan feedback yang disebut dengan reward tadi. Dan dia akan memberikan policy atau kebijakan dari setiap state yang dipilih sama si usernya. Gambarannya seperti itu. Makanya reinforced learning memang peruntukannya untuk tadi ya contoh implementasinya adalah untuk gaming. Kira-kira gitu. Oke. Saya sampaikan dulu beberapa contoh implementasi algoritma machine learning pada dunia telekomunikasi ya. Ini contohnya. Salah. Sebentar. Ini nggak kelihatan nih. Kelihatan nggak? Nggak ya? Saya tampilkan dulu. Nah, ini deh. Ini yang kelihatan. Ya, ini salah satu contoh saja. Jadi kebetulan penelitian saya ini berbau machine learning, tapi khusus untuk perencanaan jaringan seluler. Nah, perencanaan jaringan seluler itu kan sebenarnya bagiannya ada macam-macam ya. Ada yang memprediksi level sinyal, ada yang memprediksi traffic, dan ada yang memprediksi pergerakan user, kira-kira gitu. Nah, khusus untuk case yang memprediksi level sinyal, misalnya, prediksi level sinyal ini, nah ini tadi secara umum, machine learning ada yang dibagi jadi supervised, ada unsupervised ya, di sini nggak saya cantumin karena nggak ada level sinyal. Level sinyal itu datanya sudah berlabel ya, jadi nggak bisa unsupervised. Bisa pakai deep learning ataupun reinforced learning. Kita fokus di sini di supervised. Tadi supervised machine learning ini dibagi jadi dua, ada yang disebut dengan regresi dan ada yang disebut dengan klasifikasi. Pengembangan lainnya, nah tadi tadi salah satu pengembangan machine learning itu salah satunya adalah RAG ya. RAG. Nanti mungkin setelah UTS kita akan bahas beberapa pengembangan dari machine learning ini sendiri, jenisnya ada apa aja. Kemudian ini salah satu contohnya adalah ensemble learning. Ensemble learning ini adalah konsepnya penggabungan beberapa algoritma, kira-kira gitu. Kemudian di deep learningnya juga ternyata dipakai. Reinforced learning ada juga tapi belum ini. Nah, yang saya kembangkan itu adalah pengembangan penggunaan model lain, menggabungkan beberapa model dengan menggunakan tadi adalah ensemble learning. Bentar. Ya, contohnya, jadi kayaknya saya sering deh kalau bahas yang coverage prediction ya. Contohnya yang teman-teman ini, saya sering bahas itu terkait adalah prediksi level sinyal. Masih ingat yang prediksi level sinyal? Berdasarkan data hasil drive test, misalnya ya. Sebentar. Nah, berdasarkan data hasil drive test di sini, nah ini data. Jadi kita punya data yang disebut dengan data hasil drive test. Dari data hasil drive test, kita punya yang namanya dataset. Di dalam dataset, kita punya data fitur dan data berlabel. Nah, data berlabelnya itu adalah misalnya yang kita ukur di sini adalah level sinyal dalam versi level sinyalnya dalam bentuk berapa dBm kira-kira gitu. Dan fitur-fitur lainnya itu misalnya tinggi antena, kemudian apa namanya? Tinggi antena, arah antena dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini algoritma yang digunakan. Nah, kalau yang teman-teman review yang minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu di supervised machine learning ada bedanya regresi sama klasifikasi. Ya, di regresi teman-teman menilai atau mengevaluasi berdasarkan nilainya yang bersifat point to point. Kalau klasifikasi itu biasanya per grup. Jadi misalnya kalau level sinyal dia ada di grup itu atau enggak semacamnya. Nah, ini contoh saja. Nah, jadi setelah data ini diolah, data yang sudah ada ini diolah, data ini diolah, dilatih, dimasukkan ke machine learning. Di sini saya coba beberapa banyak machine learning.
Di sini ada logistic regression, ada KNN, ada naive Bayes, ada random forest dan lain-lain. Ternyata yang hasil prediksinya sama dan mendekati dengan data yang sebenarnya itu adalah yang contohnya di sini adalah random forest dan CNN gitu. Ini baik produk apa coverage 5G maupun 4G. Jadi implementasinya gitu. Jadi selain prediksi harga saham, nah di telekomunikasi salah satu contohnya adalah untuk memprediksi eh, level sinyal. Kemudian prediksi lainnya itu adalah terkait penggunaan prediksi traffic. Nah, misalnya kita punya data traffic nih. Data traffic itu kita punya data traffic hari Senin sampai Jumat. Sorry, selama 1 minggu dari Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di minggu kemarin. Nah, kalau kita ingin memprediksi minggu depan itu kayak gimana ya trafficnya, nah kita nggak perlu lagi eh, apa ngarang-ngarang seperti itu. Kita bisa memprediksi traffic selanjutnya itu bentuknya akan seperti apa, berapa data yang keluar, berapa besar data yang keluar dan lain-lainnya itu bisa diprediksi. Ini data untuk prediksi traffic. Di sini saya kebetulan sudah mencoba prediksi traffic, tapi menggunakan beberapa algoritma saja, ya, menggunakan beberapa algoritma saja. Kemudian selain prediksi traffic, eh, ada juga, bentar, pergerakan user atau user trajectory atau user mobility user. Jadi pergerakan si user itu akan bergerak kemana? Nah, terkait pergerakan user itu, nah ini contohnya ya, prediksi user. Ini contoh saja. Jadi di sini ada case contoh adalah pemetaan persebaran user berdasarkan data pengguna Grab yang ada di Kota Jakarta. Jadi ini persebarannya ini user ini titik-titik user itu ada di mana dan bergerak kemana. Ini semua nyampur jadi satu di sini. Nah, ini udah dikerjakan ya. Nah, jadi idenya itu data yang dimiliki tadi itu titik-titik koordinat itu kemudian titik-titik itu di mapping, setelah di mapping itu dikelompokkan. Dikelompokkannya maksudnya gimana? Nah, ini yang masuk dalam bisa masuk dalam kategori unsupervised machine learning. Jadi kita bisa mengkategorikan misalnya sorry, user yang ada di area cluster apa yang hijau ini, hijau itu cluster 2 berarti dia masuk dalam cluster 2. Jadi kita membuat eh, clustering atau pengelompokan user berdasarkan data yang sudah ada gitu. Jadi nah kenapa ini di clustering? Jadi tujuan ini di clustering adalah tujuannya ya kalau di penelitian ini. Jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cluster. 5 cluster ini misalnya sekarang hari Senin misalnya ya, hari Senin jumlah penggunanya itu atau user yang memakai Grab itu sekitar ada 1.000 user di yang tanda hijau ini. Nah, bis- arahnya itu bisa ke arah prediction juga. Arah prediction di mana, nah, minggu depan, hari Senin, apakah tetap 1.000 jumlah usernya atau akan naik jadi 2.000? Itu nanti akan kita perhatikan jumlah usernya. Kemudian arah pergerakannya dia mau bergerak kemana hari itu. Dan kita bisa lihat di jam-jam tertentu, misalnya ini adalah di jam 10 pagi misalnya ya. Kemudian kita bandingkan distribusinya dengan jam 5 sore. Nah, itu distribusi distribusi usernya juga akan berbeda. Nah, itu mempelajari pola-pola seperti itu. Nah, clustering ini kan kita bingung ya. Kalau kita cuma lihat data seperti ini kan kita suka bingung. Nah, ini kita suka bingung. Apa yang mau dikelompokin? Gimana cara kita bagi kelompok? Oh, bagi aja misalnya berdasarkan kecamatan. Iya, kadang nggak valid juga karena area kecamatan yang A lebih gede daripada yang B misalnya. Jadi dia bingung ngebacanya. Makanya di sini suka kita gunakan clustering untuk mengklasterkan user-user yang ada di area tersebut. Kemudian kalau bentuk unsupervised lain selain clustering yang user ini, clustering user berdasarkan arah antena. Jadi kalau antena nih kalau teman-teman ngebayangin ya, ya, saya gambarin dulu.
Ini bukan penelitian saya, tapi sih kalau yang antena ini teman saya. Jadi kalau misalnya ada satu BTS seperti ini, nah antenanya tuh ada yang ngarah ke sini, ada yang ngarah ke sini kan. Anggaplah yang ngarah ke sini ini disebut dengan A, yang ngarah ke sini disebut dengan B. Permasalahannya adalah si user-user ini kan terdistribusi secara apa ya? Secara acak mungkin bahasanya ya. Nah, permasalahannya adalah user ini kita nggak tahu dia masuk di cover sama yang A atau di cover sama yang B. Nah, ini disebut dengan pengelompokan. Kenapa masuk unsupervised? Karena dia mengelompokkan user-user yang ada di sekitar ini masuk di cover sama antena yang arah A atau antena yang arah B. Itu juga masuk dalam kategori unsupervised. Itu dalam dunia telekomunikasi seperti itu. Jadi kebanyakan sementara ya, prediksi level sinyal, terus tadi ada traffic, pergerakan user, terus clustering user ini masuk dalam kategori yang mana misalnya kan tentu ada ininya ya. Makanya kalau unsupervised itu fiturnya dia tetap perlu fitur, tapi dia datanya tidak berlabel. Jadi mau mau kayak seperti apa dia nggak masalah. Yang penting ada fiturnya. Kemudian apa lagi ya? Sementara itu sih Nah, yang paling gampang itu adalah tadi misalnya unsupervised itu yang clustering adalah gambar ya. Jadi misalkan kita punya 10 gambar di sini. Jangan 10 deh, saya susah gambarnya ya. Ada 5 gambar misalnya ya. Atau 6. Nah, ada 7, sorry. Di sini ada 7 gambar. Sorry. Kalau, nah ini kan bentuknya gini ya. Segitiganya aneh-aneh. Mencong-mencong gitu misalnya. Nah, kalau kalau di unsupervised machine learning, nah, kalau ini dijadiin supervised, kita nggak tahu ini tuh sebenarnya segitiga yang apa, yang ini segitiga apa, ini segitiga yang gimana, ini segitiga yang gimana, ini segitiga gimana, karena keempatnya adalah segitiga yang berbeda. Jadi datanya nggak strict gitu, nggak apa, nggak fix satu, tapi akan ada variasi lain. Makanya dia nggak bisa dilabel, kira-kira gitu. Nah, tapi dengan menggunakan algoritma unsupervised learning tadi, itu ternyata dengan menggunakan tadi clustering, ini bisa kita kelompokkan. Ada yang kelompok yang ini, kalau menggunakan unsupervised ya, ada yang kelompok yang ini. Jadi data ini dimasukkan ke machine learning, dia random, dia pelajari, dia explore, kemudian nanti dia saat kita ngasih gambar baru lagi, gambar baru, tapi gambarnya modelnya gini. Nah, kira-kira dia akan masuk ke clustering yang kiri atau clustering yang kanan kalau gambar ini dikasih? Dan Bu, Ah, kemana tuh? Suaranya nggak jelas? kanan Bu. Ya, ke kanan. Karena kalau secara clustering kita bisa lihat ya beda beda. Memang gambarnya beda semua, tapi ada persamaannya. Misalnya yang ini bentuknya segi empat, oh, ada 4 sisi, kira-kira gitu. Nah, itu clustering tuh di situ arahnya. Jadi untuk user, untuk gambar, terus kita bisa mengklasifikasi kalau di jalan raya, misalnya dari CCTV, kita bisa mengklasifikasi ini masuk dalam kategori roda 4, roda 2, seperti itu. Kendaraan roda lebih dari 4, misalnya seperti itu. Dengan hanya melihat. Padahal kan secara logika, roda 4 pun juga banyak ya. Ada yang mobil sedan, ada yang minibus, atau semacamnya gitu. Tapi dikategorikannya tetap dalam kategori roda 4 itu kalau clustering kira-kira gitu ya, itu bedanya si supervised, unsupervised, dan apa tadi, reinforced learning. Nah, secara umum seperti itu teman-teman. Secara detail nanti teman-teman bisa baca saja PPT-nya. Ini secara teorinya teorinya sudah ada di sini. Nanti silakan dipelajari atau dibaca-baca saja. Tapi ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa perkuliahan kecerdasan buatan ini untuk teman-teman saya fokuskan hanya di supervised learning saja. Jadi apa?
pekerjaannya lebih banyak di supervised learning. Karena supervised learning sendiri kan itu sudah dibagi menjadi regresi dan klasifikasi ya. Itu saja mungkin bagi teman-teman sudah PR ya. Nah, nanti ada unsupervised, ada reinforced learning, itu mungkin peruntukannya akan beda, kira-kira gitu. Jadi, minimal teman-teman punya pengetahuan, oh bedanya supervised, unsupervised, dan reinforced learning itu seperti apa. Mungkin itu ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyakan atau didiskusikan sama teman-teman nih?